Oh yes, ini gua baru sampai ya. Hampir 1 minggu gua di Kang Bubut. Ini barang belum gua turunin karena gua capek banget guys ya. Besok bakal gua review kalau gua gak capek. Paling kalau capek gua libur dulu. Nanti bakal gua spill untuk hasilnya dan untuk sedikit pencerahannya mungkin bisa bermanfaat untuk kalian guys ya. Oke, tetap stay tune di channel Receh Gun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye bye. Oke guys, setelah kemarin proses pembubutan untuk semua part yang memang gua custom kemarin, adapun sebagian yang revisi, dan memang kemarin itu gua dapat mesin revisian ya, hampir semua revisian. Ini bakal, aduh anjing, rungkat dengan gua guys ya, kena head. Ini bakal gua spill guys, ini bakal gua spill untuk semua item atau part yang kemarin gua revisi dan bubut seperti ini. Setelah gua kemarin sempet libur 1 hari guys ya, gua kirim dulu kertas yang satu ke Jogja, dan ini yang sebagian memang gua pasang di sini guys. Yuk cek yuk guys, seperti ini ya. Gua pertama-tama akan sepil dulu kertas, kemudian nanti gua sepil head dan pistonnya, dan gua sepil juga nanti bobot magnetnya dan rengkes kemarin yang gua cor-corin guys. Gua harap kalian tonton sampai selesai agar tidak gagal paham, dan siapa tahu bakal jadi sedikit informasi yang bisa bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat skip aja guys ya. Oke, kita akan bahas dulu kruk as ya. Kruk as full circle itu kalau dilihat dari seperti ini itu sama. Apa sih yang beda? Kruk asnya sama, full circle, ada pemadat kompresi dan plus geser torsi dan up torsi dan balan. Apa yang beda di kruk as ini? Yang satu memang nggak bisa gue sepil karena kemarin udah gua kirim guys ya. Ini gua sepil pengirimannya. Oke, itulah sudah gua kirim, dan gua ini ada satu buat timbangan kue guys ya. Kita coba timbang untuk yang paling kanan, yang ini. Oke, ntar gua zeroin, ini zero guys ya. Kita coba timbangan deh. Oke, 2035 gram untuk kerkas yang kanan, dan ini untuk kerkas yang kiri.
Kita nol guys ya. Sembilan belas tujuh dua. 1972. Oke. Itu kenapa bisa kayak gitu? Jadi kelihatannya sama tapi serupa tapi tak sama seperti ini guys. Intinya karkas ini memang gua desain khusus, yang satu memang buat FFA atau spek-spek yang di atas 160, yang satu 165 bisa dikatakan sampai 170. Bukan dalam arti yang ini nggak bisa naik ke 177, bisa aja, cuman menurut gua pribadi itu kurang gitu ya guys. Sedangkan yang ini bisa up sampai 187 itu, karena torsi ini nanti menyesuaikan dengan semuanya dari blok, durasi kompresi dan exhaust, karena nantinya akan ngebantu posisi torsi tendangan kompresi yang nanti bakal dihasilkan oleh si karkas, karena karkas ini berperan penting untuk di mesin Vespa guys ya. Jadi dalam arti agar feedbacknya itu dia lebih cepat. Nah, untuk penggeseran torsi sendiri ini sebenarnya sama, yang kanan ataupun yang kiri itu sama guys ya, nggak ada yang beda, cuman dari bobot itu yang jadi perbedaan. Semakin berat bobotnya, bantingan akan semakin lebih ekstrim. Jadi kalau kruk as yang ini, yang kanan, yang bobotnya di atas 2 kilo ini, memang gua riset buat spek-spek mesin yang direct intake atau yang 177 pull up. Kalau ini bisa, ini juga bisa guys untuk yang pull up, cuman menurut gua kurang ya. Jadi seperti itu guys. Untuk dari segi pemadat kompresi ini sama. Untuk dari segi pemadat kompresi ini sama. Untuk ketebalan si bagian blok dan untuk ketebalan bagian pemadat kompresi itu kita 50% bagi dua guys. Seperti ini gua hasil revisian dan gua perbaiki yang menghasilkan keras seperti ini guys. Yang pasti ini bore up bukan stroke up guys. Ini bore up bukan stroke up. Ini pun sama, ini bore up bukan stroke up guys, cuman ini menggunakan conrod atau stang seher ratchet. Dan gua ingatin untuk teman-teman, karkas full circle itu harus sesuai dengan bukaan membran guys ya, karena kalau enggak nanti dia akan cenderung kering ketika disetting, susah nemu settingan yang pada akhirnya itu dia malah nggak ngedongkrak performa mesin. Oke, mungkin beda mekanik, beda pendapat, beda mekanik, beda ilmu, beda riset, itu wajar-wajar aja guys ya, karena tujuannya tetap sama. Jadi gua di sini atas pengalaman gua nggak mojokin atau enggak gua nyalain teman-teman yang suka custom karkas juga, karena tujuannya itu sama, gue yakin intinya seperti itu. Cuman setiap custom itu atau setiap bikinan karkas itu pasti dia punya ciri khas masing-masing guys ya, termasuk ya gue sendiri. Oke, ini karkasnya seperti ini untuk penampakan karkasnya. Ini bahannya memang dari Vespa bukan Ninja guys ya, karena gue ngejar bobot. Kita lanjut ke piston guys. Ini ada 2 piston di depan kalian, sama-sama Air King, cuman beda merek. Piston ini beda merek dan dari finishingnya juga kelihatan beda. Kalau menurut gua, bisa teman-teman lihat.
Beda diameter. Yang ini diameter 2,5, kalau yang ini diameter 200, tapi beda merek. Kita coba cek untuk berat dari si piston, guys. Dengan beda merek ya. Nih, kita langsung ke yang kelihatan kinclong. 167 gram. Ini yang opres 200, guys. Ini yang agak gelap 146 gram. Beda, padahal secara diameter dia lebih gede. Kenapa bisa seperti itu, guys? Nah, bakal gua sedikit jelasin sepengalaman gua dan setahu gua ya, guys ya. Silakan teman-teman mau asumsi ini ditelan mentah-mentah, itu bebas ya. Jadi kelihatan dari finishing dan bahan, lihat. Teman-teman bisa lihat di sini. Dari ketebalan material si piston terlihat perbedaan, kalau ini tebal, kalau ini tipis. Nah, ini berpengaruh nantinya ketika pemuaian. Pasti ini pemuaian akan cenderung lebih ekstrim ketimbang yang ini. Karena bahan baku itu sangat penting, guys. Karena ada merek atau suatu brand yang memang khusus untuk durasi untuk durability tinggi itu ya seperti ini. Bukan dalam arti gua menjelekkan salah satu produk, tidak. Gua nggak sebutkan produknya. Yang pasti teman-teman bisa lihat dari finishingnya seperti ini. Ini tipis, guys. Ini tipis. Oke. Ini pun beda. Teman-teman kalau jeli sebenarnya diginiin udah ketahuan, guys. Oke. Ini berpengaruh ke diameter, berpengaruh ke ketebalan si bahan materialnya. Jadi ada yang komentar di gua ketika dia melakukan kolteran yang langsung jeblos, itu posisinya katanya ngelitik. Gua tanya diukur enggak, dan dia balas dengan hehe, ketawa kan. Nah, makanya harus diukur, guys. Intinya gini, setiap piston itu beda clearance. Setiap piston atau setiap beda merek itu beda clearance. Terserah teman-teman mau yakin apa enggak, itu baik lagi ke teman-teman. Cuman itu sepengalaman gua. Beda merek walaupun ini racking nih misalkan, itu beda clearance, guys. Enggak semuanya clearance-nya sama. Misal 0,05 0,06 nggak bisa. Jadi kita harus tahap, ya itulah namanya riset. Jadi kita bisa mengetahui, guys ya. Nah, contohnya ini gua kemarin kolter. Ini blok yang sudah di kolter yang ini. Kalau dikasih jeblos kayak gini ngeletrek, Bang, gitu kan. Nih. Ini posisi kering gak basah, guys ya. Ini posisi kering gak basah. Bahkan teman-teman bisa lihat ini agak goblak sedikit. Ya, goblak sedikit. Dan gua kasih tahu untuk teman-teman, usahakan kalau misalkan posisinya dia bisa masuk dari depan. Seperti apa? Nih, seperti ini, guys. Masukinnya seperti ini. Nih, kalau dia posisi langsung bisa masuk seperti ini, itu udah dipastikan posisi piston gue yakin gak bakal ngejim dan gak bakal ngelitik. Yang penting teman-teman tahu clearance yang harus digunakan dan piston merek apa yang teman-teman gunakan. Jadi seperti itu. Oke. Tuh sekarang ke head. Ini gua head nih. Ini head di sini ada dua. Sama. Ini judulnya serupa tapi tak sama. Seperti inilah, serupa tapi tak sama ya. Kenapa serupa tapi tak sama? Untuk teman-teman yang belum tahu, silahkan teman-teman kalau mau custom head, langkah pertama teman-teman harus cek diameter piston yang teman-teman gunain.
Jadi nggak boleh asal bubut, nggak boleh asal bikin head. Ukur dulu diameter berapa ini. Misal 260. Nah, untuk patokan nantinya ke bibir squeeze. Nih, bibir squeeze ke sini. Bibir squeeze ini nanti mengikuti diameter piston. Nah, untuk lebar squeeze ini teman-teman nanti karakternya di portingan blok. Termasuk cc yang nanti ditentuinnya di blok. Kalau untuk ini kenapa Bang nggak pakai cincinat di sini kan? Kayak standar gitu kan. Kenapa dipapas habis seperti ini gitu kan? Nah, kenapa dipapas habis seperti ini? Sebenarnya guys, mau pakai packing mau enggak, itu balik lagi ke buretan dan cara. Sah-sah aja mau pakai nut mau enggak, mau pakai packing mau enggak, yang penting buretan itu buretan yang ditentukan oleh mekanik nemu atau yang ditujunya yaitu. Jangan permasalahin masalah packing. Kenapa gua nggak pakai packing? Karena gua ngepas posisinya, hitungannya ya gua pasin. Kecuali kalau misalnya nggak gua pasin, misalkan gua tambahin 0,05, berikut dihitung dengan si packing, jatuhnya tetap aja segitu. Nah, paham kan maksud gue guys ya? Jadi seperti itu guys. Untuk lebar sendiri ini karakter, lebar pita squeeze ini karakter. Teman-teman mungkin bisa cek atau teman-teman mungkin bisa lihat kenapa blok-blok aftermarket itu pada lebar-lebar. Dan rata-rata derajat si pistonnya itu dia cenderung lebih ekstrim. Bahkan kemarin yang quattrin itu bisa 6 derajat. Berarti dia itu lebih rata guys. Jadi dia tuh nggak jenong. Perbedaannya apa? Perbedaannya semakin dia rata, kompresi yang dihasilkan semakin ekstrim atau semakin tinggi. Cuman harus dibarengi dengan lubang-lubang transfer. Jadi kita nggak bisa nelan mentah-mentah guys ya. Nih contohnya seperti ini. Lubang transfer kita segede gini. Segede gimana sih kita morting block? Nih logika aja, segede gimana sih kita morting block, ya kan? Kalau kita main ekstrim, yang ada nanti pecah, yang ada mesin kalian nggak bakal jalan karena terlalu padat kompresi. Dan ingat guys, terlalu padat kompresi itu dia nggak bakal lari motor kalian. Jadi seperti itu guys. Sedangkan blok aftermarket itu bisa lebarnya dari sini sampai sini. Itu 35 tinggi transfer, 35 di sini udah 30. Lubang exhaustnya aja standarnya aja tinggi udah 37, lebarnya udah 42 standar. Nah, sedangkan kita menggunakan blok seperti ini, kita mau ngambil tinggi berapa, lebar berapa, lubang transfer mau ngorek sampai mana. Lihat, teman-teman bisa lihat untuk bagian inlet pot segede gimana sih. Nih, makanya yang lebih mantap itu sesuai. Ngorek itu nggak harus ambisi gede guys, karena diperuntungan apalagi kalau judulnya buat harian. Kecuali memang teman-teman dibutuhinnya buat balap, buat ya kebutuhan ekstrim seperti itu ya lain hal lah ya. Jadi seperti itu guys ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang gue maksud, dan kita langsung mempersingkat durasi karena gue tahu kalian nggak bakal nonton sampai selesai guys. Kita lanjut ke magnet. Bobot magnet kita akan cek untuk berat bobot magnet yang kemarin gua bobot 0 guys ya. Bentar guys, gak kelihatan guys, ini nggak ada lampunya soalnya guys. Kita lagi cek lagi. 1650 patokannya, 1660. Bobot magnet itu nantinya masih berhubungan dengan torsi yang dihasilkan putaran mesin. Ini kopling, di sini kopling, di sini magnet, gitu kan guys ya. Nah, magnet ini
nanti akan ngebantu daya lontar si kruk as juga. Ingat guys, magnet ini akan ngebantu daya lontar si kerkas juga. Jadi intinya kalau versi gua, balik lagi, kalau posisi magnet dia cenderung lebih enteng, gimana caranya ini agar lebih berat. Sebaliknya, coba teman-teman cek kruk as bagian standar Vespa, pasti dia lebih berat magnet ketimbang kruk asnya. Coba aja cek. Nah, diimbangi sama magnet agar dia enggak terlalu jauh ngambil bobot dari magnet, makanya dia cenderung lebih seimbang. Makanya teman-teman ada yang berisik, getar apa segala macam banyak guys, jadi nggak bisa nyalain kerkas 100%. Getar itu dari kerkas nggak bisa, karena banyak part yang berkesinambungan. Intinya seperti itu guys. Itu kalau versi gua ya, versi singkat gue seperti itu. Makanya ini magnet gue beda-beda, itu magnet bubutan, ini magnet bubutan, ini beda-beda beratnya guys, ini beda-beda. Dan udah gua patokin buat kerkas ini blok ini, kerkas ini blok ini, jadi seperti itu guys ya. Karena untuk perubahan dari kopling itu dia nggak bakal bisa ekstrim seperti magnet atau bahkan seperti kerkas. Jadi begitu guys. Oke. Dan ini gua rengkes kemarin, gua cor dan gua perbesar di bagian rumah atau ruang kruk as. Ini karena gua perbesar atau gua perlebar di bagian rumah kruk asnya, karena kruk asnya gua main full. Ini kemarin gua kasih 97,5. Kemarin gua kasih 97,5 karena ini 97. Karena selain gua ngejar berat, gua ngejar torsi yang memang untuk pull up ya. Selain itu, gua bikin juga jalur oli. Nah, jalur oli tuh tembus guys ya. Jalur oli ini yang nantinya untuk agar posisi sisa-sisa bahan bakar nanti ngalir ke bagian bearing 6005. Dan ini pun gue fungsiin, gak gue tutup, nanti gue ini tutup pakai lem porting, cuman gue tutup sampai sini, gue tutup sampai permukaan ini guys. Nih, gue tutup sampai permukaan ini. Jangan nutup sampai sini guys, ingat ya, tutupnya sampai sini. Karena putaran mesin itu dia ke sini, ke kanan, agar nantinya dia si bahan bakar tuh mentok, akhirnya dia masuk ke sini. Paham kan? Dari sini ketika posisi si piston TMB dia akan muncrat ke sini. Seperti itu guys. Oke. Thank you untuk teman-teman yang sudah. Oke, satu lagi guys, gua lupa nih. Ini yang gua standarin untuk lubang transfer guys. Ini yang blok Piaggio nantinya. Ini revisian yang gagal tayang nih. Intinya gitulah. Gua lagi ngorek juga nih. Oke guys ya, thank you untuk teman-teman yang selalu support channel receh gua, channel yang tidak bermanfaat ini. Dimanapun kalian berada, semua kalian baik-baik saja. Salam Vespa Racing 82. Gas ke.